Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Firman dengan NIM 3402190153 dari kelas manajemen D. Kebetulan di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah seminar manajemen sumber daya manusia karena kebetulan saya tidak kebagian waktu presentasi. Di sini saya akan memaparkan tentang jurnal penerapan manajemen perubahan dan inovasi. Untuk pendahuluan di sini ada teori tentang perubahan. Salah satunya ada menurut Hasi tahun 2000. Faktor pendorong terjadinya perubahan adalah perubahan teknologi yang terus meningkat, persaingan semakin intensif dan menjadi lebih mengglobal, pelanggan semakin banyak tuntutan, profil demografis negara berubah, privatisasi milik masyarakat berlanjut, dan stakeholder minta lebih banyak nilai. Dan juga ada teori menurut para ahli lainnya. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan single case study. Metode ini digunakan karena dapat menjelaskan permasalahan secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Lalu di sini ada pembahasan perubahan. Di sini merupakan transformasi dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang diharapkan di masa yang akan datang, suatu keadaan yang lebih baik. Perubahan dalam skala yang sangat luas dikemukakan juga oleh Toffler yang menyatakan bahwa telah terjadi gelombang pertama sebagai revolusi pertanian, disusul dengan gelombang kedua berupa revolusi industri. Lalu di sini ada kekuatan penyebab perubahan, kekuatan eksternal. Di dalam kekuatan eksternal ini, perubahan organisasi terjadi karena adanya perubahan-perubahan dalam berbagai variabel eksternal seperti sistem politik, ekonomi, teknologi, pasar, dan nilai-nilai. Lalu ada juga kekuatan internal. Kekuatan internal ini merupakan hasil dari faktor-faktor seperti tujuan, strategi, kebijaksanaan, manajerial, dan teknologi baru, serta sikap dan perilaku para karyawan. Adapun cara-cara penanganan perubahan, diantaranya ada dua pendekatan penanganan perubahan organisasi. Yang pertama yaitu proses perubahan reaktif. Manajemen bereaksi atas tanda-tanda bahwa perubahan dibutuhkan, pelaksanaan modifikasi sedikit demi sedikit untuk menangani masalah tertentu yang timbul. Sebagai contoh, bila peraturan baru dari pemerintah mensyaratkan perusahaan untuk mempunyai perlindungan terhadap kebakaran, maka manajer mungkin akan membeli alat pemadam kebakaran. Lalu yang kedua ada program perubahan yang direncanakan atau planned change, disebut sebagai proses proaktif. Manajemen melakukan berbagai investasi, waktu, dan sumber daya lainnya yang berarti untuk mengubah cara-cara operasi organisasi. Perubahan yang direncanakan ini didefinisikan sebagai perancangan dan implementasi inovasi struktural, kebijaksanaan, atau tujuan baru, atau suatu perubahan dalam filsafat, iklim, dan gaya pengoperasian secara sengaja. Pendekatan ini tepat berarti keseluruhan organisasi atau sebagian besar satuan organisasi harus menyiapkan diri untuk atau menyesuaikan dengan perubahan. Untuk kesimpulannya di sini ada langkah strategis mengimplementasikan manajemen perubahan pada pengembangan organisasi dapat ditempuh dengan beberapa langkah, yaitu perubahan pada tingkat individu, perubahan pada tingkat kelompok, dan perubahan pada tingkat organisasi. Perubahan pada tingkat individu dan perubahan pada tingkat kelompok belum disebut sebagai upaya organisasi untuk mengembangkan dirinya, sedangkan perubahan yang terjadi pada tingkat keorganisasian secara umum dinyatakan sebagai pengembangan organisasi. Adapun keuntungan menciptakan perubahan untuk pengembangan organisasi adalah organisasi dapat menentukan pola pengembangan organisasi yang sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas organisasi. Pola perubahan yang akan dijalankan lebih bersifat antipasif
Perencanaan, pengembangan, dan implementasi langkah strategisnya lebih bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan maupun menciptakan masa depan untuk dunianya. Pengembangan organisasi akan mampu membuat standar kualitas yang telah dipersyaratkan oleh organisasi maupun standar kualitas lain. Pengembangan organisasi dapat dirancang sendiri sehingga mampu menciptakan keunggulan dan keunikan di antara para pesaing. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.